kalau kita megang saham selama company-nya baik dan itu istilahnya company masuk ke bursa itu kan sudah diakses oleh beberapa lembaga saham, baik itu dari akuntan, baik itu asesornya dari apa namanya lembaga hukum, hukum juga nanti hukumnya juga dilihat lagi sama otoritas jasa keuangan. Hilang sih nggak mungkin karena pada saat memvaluasi saham awal itu sudah diskusi udah luar biasa tuh sah. Jadi menentukan harga per share itu bukan dari pemilik, enggak lah. Semua diotorais oleh lembaga-lembaga yang punya kapabilitas. Halo rekan muda Indonesia, masih bersama saya Elisa Urcarus Alaso ya, saya seorang sinden yang masih muda dan dia di sini ketemu sama Bapak Insinyur Tumiono MBA ya, pengen tanya-tanya nih sama ngobrol santai sama Bapak karena saya sendiri lagi tertarik nih sama saham kayak gitu, lagi tertarik cuman takut mau ambil berani nggak kayak gitu. Jadi kira-kira nanti kalau ambil saham bakalan rugi atau enggak, nanti nguap enggak nih duit aku kayak gitu kan. Karena sementara ini saya pernah nyimpen duit juga ala-ala emak-emak ya, deposito kayak gitu kan. Udah pokoknya hafalan lah kayak gitu. Nah, di sini mau tanya-tanya nih, Pak Tumiono, halo. Halo Elisa, selamat siang. Ya, sehat ya? Sehat, Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Iya, Elisa pengen tanya-tanya ini tentang sebenarnya kan anak-anak muda sekarang nih banyak yang tertarik sama saham nih. Sebenarnya keuntungannya untuk kita istilahnya bukan main ya, beli saham. Nah, beli saham itu apa sih Pak? Kenapa kita harus pilih? Ya. Jadi kalau bicara keuntungan rugi untung gitu ya, saya dibandingkan dengan konvensional investasi. Kalau kita bicara deposito, sekarang kan Central Bank Rate itu cuma 3,5 ya. 3,5%. Bayangin, kecil banget. Kalau Central Bank Rate 3,5% berarti deposito nggak akan kasih sebesar itu, pasti di bawahnya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan saham juga ada risk, bukan nggak ada risk, ada risk. Tapi kalau memilih saham dengan kondisi company yang baik mengenali, itu risk itu bisa dimitigasi. Karena ada boleh dibilang setiap company yang baik itu pasti mereturn laba itu akan pasti di atas rata-rata cost of fund, pasti yield itu di atas 16%. Itu rata-rata orang akan lihat ke sana. Jangan sampai keliru memilih di dalam korporasi yang baik. Nah, kayak apa korporasi yang baik? Untuk pemula itu yang dilihat apa sih? Pertama, kalau saham baru dibuka gitu, awalan sekali berarti harus melihat prospektus. Setelah lihat prospektus, berikutnya dilihat company ini bergerak apa sih. Nah, industri yang sekarang lagi bagus dalam suasana ini apa sih gitu. Nah, kalau industri yang sustain, terus company-nya bergerak baik, kita mengenali, itu pasti yieldnya lebih baik. Kenapa? Karena selalu orang melihat fundamental company sah. Fundamental company. Kalau fundamental company-nya baik, ya saham naik turun pastilah sah. Iya, pasti. Tapi yield dalam setahun itu tidak kurang daripada 16% dan bahkan lebih. Kalau kita diem aja gitu, istilahnya taruh diem, pada ujung tahun pasti yieldnya dapat. Pasti yieldnya dapat. Itu dari satu sisi. Belum dari sisi yang tradingnya. Kalau trading boleh dibilang trading harian. Kalau trading harian dengan investasi long term beda. Kalau trading harian ya kita harus liatin pergerakan saham, kita liatin, belajar sedikit lah. Tapi jangan hanya ngelihat dari sisi dari YouTube aja. Nah, YouTube itu banyak ada juga yang analisanya bagus, ada banyak yang analisanya bagus, tapi juga banyak yang analisanya keliru ya. Nah, asal upload aja dia. Asal upload, dan itu nggak punya saya nggak tahu ya, saya tidak menjelekkan, tapi ada gitu yang saya lihat beberapa itu hasil reviewnya nggak maksimal. Nah, untuk itu jadi kalau investasi saham misalnya nih saya taruh ini bulan apa ya, Maret ya saya. Maret kan orang setiap periodik 3 bulanan itu perusahaan selalu
menyampaikan laporan keuangannya. Gimana caranya? Oh, saya investasi nih bulan Maret nih. Kalau 6 bulan ke depan kondisinya kayak apa ya? Selalu ada laba, laba net margin. Kalau net margin dia juga akan bicara forecast margin dalam setahun. Forecast margin dalam setahun kalau dibagi dengan jumlah saham dalam di dalam perusahaan itu misalnya nih total sahamnya katakan 10 juta, 10 miliar gitu. Yang beredar 1 miliar, berarti labanya 300.000 dibagi 10 miliar itu ketemunya berapa? 300 per share. Dikalikan PE ratio, price to earning ratio di industri rata-rata. Misalnya industrinya rata-rata katakan nih 15, berarti 3 kali 1,5. Saham itu layak dihargai 450 pada ujung tahun nanti. Jangan lihat sebelumnya. Ada orang yang lihat sebelumnya gitu, jadi angkanya jadi kecil, kok mahal gitu. Jadi itu kira-kira dari dasar itu yang harus dilihat. Yang kedua, price to book value. Itu harga saham dibandingkan dengan nilai bukunya. Kalau nilai buku itu juga di laporan keuangan kelihatan. Jadi dua parameter aja. Price to book value, industrinya dilihat. Oh, industri rata-rata nih harga saham price to book value-nya katakan 1,5. Kalau ada saham yang nawarkan 1 murah nggak? Murah gitu. Minimal par lah. Kalau par bandingkan perusahaannya. Oh, perusahaan satu dan yang ini mana lebih bagus? Ya ambil yang bagus. Kalau nilai book value-nya sama. Jadi 2 parameter, PE ratio sama price to book value. Nah, kalau saham itu punya katalis ya. Jadi nggak usah takut. Saya tidak ngomong membandingkan dengan cryptocurrency, tapi saham itu punya katalis. Kalau fundamental company-nya oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, santai. Soalnya kita tunggu sebentar, sabar. Takut nguap kan, aduh nanti langsung ya udahlah jual gitu kan, takutnya gitu. Tapi ya itu perlu kepercayaan ya. Jadi kita benar-benar harus pakai pengetahuan nih buat analisis gitu. Kalau enggak, tapi gimana kebanyakan kan pada nggak sampai ke sana tuh pemikirannya, Pak. Karena kan banyak. Sekarang juga ada reksadana nih, jadi ya udahlah yang gampang aja kita titipin, aman nanti mereka yang pikirin gitu, terus kita dapat untung nggak gitu. Kalau Bapak komennya gimana nih tentang ini? Ya, iya kalau dibandingkan dengan reksadana itu kan barang yang yieldnya fix ya, aman. Tapi bahwa tadi komen saya nggak apa-apa, portfolio itu kan orang bisa naruh portfolio banyak ya Sah. Kalau Lisa punya tabungan 10.000 atau 1 juta, 200-nya taruh di reksadana, terus 100-nya taruh di apalagi, terus bagiannya taruh di saham, sehingga average yield-nya masih ketemu nih. Katakan misalnya Central Bank ini 3,5, saya taruh portfolio ada 3 macamnya, ada sukuk, negara, ada reksadana, ada saham, dibagi rata-rata masih ketemulah 10, masih bagus. Masih bagus, nggak apa-apa. Memang itu semua perlu learning curve, bahwa saham ini bukan bicara jangka pendek. Memang kalau mau trading ya boleh dilihatin gerakan harian. Yieldnya mungkin 1-2% on off, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi untuk diketahui teman-teman muda Indonesia Sah, untuk obrolan ini, bahwa saham itu memang bicaranya kita ngelihat komparasinya terhadap setahun. Kalau trading pun gitu harian dapat lebih daripada 16 tahun ya oke lah. Mau kerja apa yang bisa ngasih return 16? Ada juga yang return setahun bisa sampai yieldnya di atas 30%, ada juga, banyak. Jadi pengalaman saya dulu, saya misalnya IPO kan beberapa perusahaan dalam setahun tuh lebih dari 100% pada tahun pertama. Saya nggak perlu sebut satu-satu, tapi Elisa lihat tracknya. Pak Tun pernah IPO gimana saja sih? Kalau megang company oke nggak sih? Gitu. Itu bisa untuk katalis lah. Siapa manajemen yang ada di belakang, gitu. Terus gimana Pak cara kita milih gitu? Mungkin kalau secara mainstreamnya kan selalu pilih yang aman nih. Ya tadi kalau pilih perusahaan yang mungkin tadi Bapak sedikit ngobrol juga nih tentang kalau petani itu dunia pertanian itu bagus. Mungkin bisa dibagikan juga nih buat sama teman-teman. Iya. Jadi kalau pilihan company memang itu ada Sah, kalau di dalam saham itu istilahnya ada saham blue chip, ada istilah lagi ada LQ 45. Itu saham-saham yang sudah proven. Nah, untuk bisa menjadi LQ45 itu memang ada tahapan yang harus dipenuhi. Gitu. Nah,
Kalau di saham-saham awal ya dalam setahun belum tentu masuk range situ. Tapi kalau pengen aman ya masuk ke 45 pasti aman. Pasti aman di situ. Tapi yieldnya ya konstan gitu. Apa namanya? Nggak mungkin dapat tiba-tiba yieldnya langsung 30, nggak akan. Karena itu perusahaan udah sustain gitu ya. Tapi yieldnya pasti oke. Yang kedua, kalau saham-saham baru pasti yieldnya tinggi. Ya sabar nunggu gitu. Kalau ada fluktuasi peng karena masih nyari format. Sabar. Tapi pada saat bulan pertama, bulan kedua ada fluktuasi yang tinggi, kadang-kadang 100% gitu. Turun lagi ke 40, nggak usah panik. Nggak usah panik, tungguin aja. Nggak usah panik. Nggak usah panik. Jadi kalau main saham nggak boleh panik. Nggak boleh baperan gitu. Kalau nanti baperan, repot, pusing, stres. Nggak usah. Nggak usah. Tapi kalau tiba-tiba hilang gitu ya tetap? Hilang nggak mungkin. Oh, nggak mungkin? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kalau kita megang saham selama company-nya baik, dan itu istilahnya company masuk ke bursa itu kan sudah di-assess oleh beberapa lembaga saham. Baik itu dari akuntan, baik itu asesornya dari lembaga hukum. Hukum juga nanti hukumnya juga dilihat lagi sama otoritas jasa keuangan. Hilang sih nggak mungkin, karena pada saat memvaluasi saham awal itu sudah diskusi udah luar biasa tuh Jadi menentukan harga per share itu bukan dari pemilik, enggak lah. Semua diotorais oleh lembaga-lembaga yang punya kapabilitas cukup. Nggak usah takut, hilang sih nggak mungkin. Nggak mungkin. Misal aku punya 50 juta tinggal 25 juta kan 25 nggak ada, terus gimana tuh Pak? Nah itu hati-hati, plotnya itu naruhnya mesti ngati-ngati. Kenapa ngati-ngatinya? Saham ini dalam posisi apa? Saya taruh 50. Dilihat tuh tracknya beberapa minggu atau berapa bulan, kan selalu ada tuh di tempat transaksi. Oh trennya kayak apa? Dulu waktu IPO harganya berapa ya saham ini? Waktu masuk, terus ke depan banyak kan media bisa dibuka nih. Misalnya lihat sahamnya bank. Oh pernah nih banknya statement laba tahun ini berapa? Dibagi share beredar berapa? Wah oke lah, dah tenang. Losses nggak mungkin sah. Hilang kalau kan 50 taruh tiba-tiba turun jadi 25 ya enggak lah, kalau itu turun sampai 100 enggak. Tapi bahkan terjadi penurunan mungkin kecuali memang ekonomi crash. Kalau ekonomi crash kita nggak bisa ngomong, tapi itu pun didiemin juga nanti akan kembali karena secara fundamental company itu sudah diukur gitu. Bahwa valuasi perusahaan itu katakan nilainya X rupiah 10. Tiba-tiba pada saat market crash turun nih tinggal 5. Nanti akan balik lagi karena basic fundamental company-nya sudah dalam valuasi itu 10 gitu. Nggak mungkin turun ke 5. Jadi kalau pas jatuh jangan buru-buru panik selling gitu, nggak usah. Sambil ngopi ya, Sa? Iya, silakan Pak. Aku juga kemarin lihat kayak gini sih, harusnya teman-teman muda semuanya nih mulai kita melirik ini ya. Jadi kita tuh nggak kerja keras terus, tapi aset kita yang kerja keras. Kalau aset kita kerja keras kan kita dapat keuntungannya lebih banyak. Jadi mungkin harus mulai melirik nih di dunia sahamnya. Aku juga tertarik banget. Kalau menurut Bapak sendiri tentang perbedaan teknikal analisis fundamental sama fundamental analisis. Ya kalau analisis itu memang itu pelajaran nanti saya nggak bisa memberikan. Kalau saya selalu bicara fundamental company. Tapi kalau technical analysis nanti itu bisa Elisa kursus 2 hari selesai tuh di Jogja. Karena kan pertumbuhan Jogja, Semarang, Solo ini lagi tinggi-tingginya Sah. Anak-anak muda ini lagi pengen growth-nya luar biasa. Itu sekarang kalau kursus 2 hari selesai Sah, ngomong technical ya. Jadi saya juga suka ngajarin anak saya nih yang seumuran Elisa yang nomor 2. Tak ajarin semua, anakku main juga semua. Suka nanya, Pak ini gimana? Ya, ini loh, kalau lihat tren, grafik, itu technical. Tapi kalau kita ngomong portfolio besar ya kita lihat fundamental company satu-satu, memang agak lama. Tapi kalau ngomong kita mau investasinya sekalian untuk berpikir untuk trading ya lihat technical. Ini kursus gampang Sah. Kan sekarang di Jogja banyak tuh. Banyaklah perusahaan yang sudah mulai buka di Jogja dan trading online itu gampang. Gampang, nggak susah. Nggak usah takut, nggak usah uangnya hilang, nggak panik aja. Bagi panik begitu turun, panik terus di cut loss, padahal posisinya nggak tahu, nggak boleh. Gitu. Kalau sebenarnya misalnya kita kayak apa nih, ini kan di saham ya, kalau udah kayak gitu sama kita buka usaha itu gede mana sih sama properti gitu?
buka usaha dibandingkan dengan saham. Orang masalahnya tergantung industrinya. Ya kalau saham pasti lebih tinggi Orang kalau melakukan trading sehari untung 1-2%, dikalikan dalam sebulan banyak tuh ya? Dengan company yang berbeda-beda. Tapi kalau ngomong usaha ya konstan. Misalnya properti nih, properti itu yieldnya rata-rata in between 25 sampai dengan 30%. Itu rata-rata dalam satu objek gitu. Tapi kalau Elisa main saham kan sehari company A dapat 2%, company B dapat 5, company C dapat 3. Sehari main Elisa bisa dapat tuh 20, nototin komputer sama handphone sambil jalan di mobil, di jalan sambil ngopi, dapat banyak sudah. Nah itu karena pergerakan harian itu rata-rata bisa 2-3% kan company-company yang baik. Elisa bisa lihat tuh di LQ45 ataupun di perusahaan-perusahaan yang baru gitu, banyak sekali referensi. Dan kalau dibandingkan itu Elisa ngomong trading pasti yieldnya lebih tinggi. Tapi korporasi kan lihat kalau corporate naruh kan pasti bicara setahun 2 tahun. Habis itu dividen payout, Elisa nanti megangin itu. Nah karena kalau dividen payout ada durasi tuh. Kalau Elisa main katakan trading cuma sehari, ya jangan dapetin dividen payout, nggak akan dapet gitu. Ada waktu minimal 6 bulan sebelum masa dividen bayar, dia harus sudah taruh. Pada saat dividen payout dibayarkan, Elisa ada di situ nggak? Kalau nggak ada nggak dapat bagian gitu. Jadi selain hasil trading, dividen payout itu pasti ada. Gitu jadi senang ngobrolan sore ini, saya banyak hal untuk ngobrolin sama orang-orang muda. Jadi memang tadi kalau saya ngelihat referensi pertumbuhan anak muda yang main saham di tahun ini itu 60%. 60% itu anak-anak muda yang umurnya di bawah 30. Di bawah 30 tahun itu sekarang luar kita biasa. lagi ini kebanyakan sukses before 30 itu tuh udah jadi, itu ya. Ya lagi trennya anak muda gitu ya sih. Iya makanya pada sekarang banyak yang tanam di situ, dikit-dikit mereka bisa beli lewat online kayak gitu kan, Tokped atau macam-macam kayak gitu. Makanya sedikit tapi mereka tetap investor. Gerak terus ya. Kalau Bapak tanggapannya gimana nih tentang bagus, itu? Bagus ya. Karena kalau di negara-negara maju itu rasio penduduk dibandingkan dengan rasio penduduk yang bermain saham itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Kita itu kalau sekarang 4 juta dibagi 270 itu baru 2%. Di tempat lain tuh belasan. Jadi orang sambil di rumah ngobrol, mainin saham dan sebagainya udah jalan semua. Jadi Elisa boleh sambil nongkrong ngopi, sambil mencetin handphone, dapat duit banyak itu udah. Ini nggak apa-apa, itu semua orang-orang muda memang sudah waktunya begitu. Waktunya begitu dan beda kan informasi zaman saya muda sama Elisa sekarang jauh. Aku dulu waktu muda kan mau dapat informasi dari mana, boro-boro saham, baca buku aja bukunya nggak dapet. Gimana? Iya, kalau nggak sekolah nggak ngerti. Sekarang nggak sekolah lihat YouTube aja. Semua tahu belajar, semua. Banyak ini sumber informasi itu sudah luar biasa ketangkep sehingga pesan saya buat orang-orang muda ya silakan aja belajar semua sehingga kita itu bisa dapat income di masa muda sehingga kita latihan gitu. Latihan waktu saya zaman muda saya beda lagi usahanya. Beda sama anak sekarang. Sekarang mau taruh portfolio apa aja bisa dilakukan. Benar. Kalau respon Bapak dengan keadaan kayak gini, anak-anak muda yang sering kayak gini, ada greget nggak dengan Bapak kan lagi menjalankan perusahaan Mbak nih, jadi greget, wah ada kejutan nih anak-anak muda banyak yang suka invest kayak gitu. Kaget juga, saya kaget. Ya namanya saya megang kemarin kan IPO-nya Widodo Makmur Unggas. Itu investornya 31.000, saya sampai kaget ini, waduh, belum pernah karena saya sendiri belum pernah ngalami posisi itu gitu. Jadi rada bukan kaget, memang saya baca referensi begitu ngomong di bursa angkanya naik 100%, berarti ini akan terjadi retail market yang luar biasa besar, bener aja itu luar biasa. Tapi saya seneng juga, cuman fluktuasi sahamnya agak
tinggi, naik turunnya agak tinggi. Enggak apa-apa. Memang semua ada istilah saya itu learning curve. Nanti pada saat sudah settlement ya udah biasa. Misalnya Lisa nih tadi tanya, Pak saya mau salah nggak ya nanti lah nggak. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab di dalam obrolan ini. Gak apa-apa, nanti ada lama-lama dia akan sustain. Sama. Nanti saya yakin akan dalam 1-2 tahun ke depan dia akan konstan. Karena orang mulai keyakinannya naik lah Jadi saya, wah, nggak apa-apa, ya udah dapat 16, biarin dulu deh, sambil ditinggal. Nggak ada kepanikan, nggak ada lagi. Dan itu pasti akan terjadi nanti pada tahun kedua, 3 setelah ini pasti ada konstan, terus jumlah investor naik, anak-anak muda mulai ikutan, dia mulai tenang nih. Habis sambil sekolah, pulang, liatin dapat uang 2.000. Kalau saya dulu waktu muda untuk bisa dapetin ongkos, tahu nggak? Adik-adik saya, tak modalin sepeda motor bekas 1, modal, terus tak suruh jualan. Kamu nanti kalau ongkos tuh Pak Narno tuh, lihat nih, Pak Narno tak kasih ongkos sebulan dia harus bisa jualan sepeda motor 3. Karena 1 sepeda motor untungnya 5.000 bekas tuh. 5 kali 3 15 kamu pakai ongkos itu buat sekolah. Itu nggak boleh minta terus. Jadi tak bekelin sepeda motor bekas tuh supaya dia bisa self sufficient istilah saya. Nggak boleh orang itu manja. Jadi untuk bisa mencapai sesuatu ya harus berbuat sesuatu. Dan kalau sekarang kan banyak anak-anak muda ngeliatinnya cryptocurrency. Ngeliatin saham, udah beda, gaya hidupnya udah beda. Anak saya yang gede tuh main saham, sore-sore laporan, Pak saya untung 200.000 top. Sore-sore lagi malam laporan, aku udah untung Pak, berapa? 600.000, nggak apa-apa. Cukup kan, artinya dia untuk sehari, kehidupan dia sehari udah oke. Sehingga mereka mulai punya keyakinan. Nah, timbul keyakinan diri itu penting, Pada saat keyakinan diri tercapai, berarti energi akan naik. Kalau naik, dia akan lakukan investasi berikutnya lebih besar. Bisa ke dalam sektor realnya. Itu saya tanamkan ke anak-anak saya. Yang hal-hal seperti itu. Semenjak kuliah, di Jogja pun di garasi tak suruh jualan, di garasi di Kejayan itu, di garasi jualan. Besok kalau gede kamu tetap melakukan itu karena memang pada saatnya orang akan lahir di dunia nyata gitu. Dia harus lakukan itu dan harus mempertahankan. Gitu sih. Gimana saya senang nggak ngobrol sore ini? Aku juga senang nih dapat banyak inspirasi dari Bapak nih. Mungkin dikit juga pengetahuan tentang besok kalau ke depan ke arah sektor real tuh buat anak-anak muda gitu. Kalau udah mulai besar-besar ininya investnya. Ya, industri yang boleh dibilang kalau saya sih, saya tuh spesifik keahliannya besar di industri konstruksi yieldnya di konstruksi di sektor jasa kayak apa buat anak-anak muda mau ikutan di mana. Saya sekarang ini di sini nanti bukan akan lagi membuat learning curve untuk industri pertanian, peternakan, semua yang terkolaborasi di sana lagi saya buat karena Widodo Makmur ini pada bulan September besok itu punya kebutuhan jagung besarannya 35.000 ton per bulan. Wah. Itu 35.000 ton itu gede sekali Itu pabriknya ada di Ngawi, sekarang operate ada di di Tangerang. Itu kalau dikonversi ke luas tanam jagung itu sekitar 12.000 hektar. Nah nggak mungkin kita kerjakan semua. Jadi istilah saya on farm-nya 50% saja, sisanya bekerja sama orang-orang muda. Nah di sektor real ada di sana. Banyak di industri pertanian itu memberi yield jauh lebih tinggi bisa di atas 30%. Tapi ada economic scale yang harus dibatasi, nggak luas tanam tertentu. Jadi luas tanamnya misalnya nanam jagung itu 2 hektar berarti dapatnya sekitar 14 ton. 14 dikalikan 4, 14 kali 4 kira-kira sekitar 28 kali 2, 56 juta, 560 juta dalam waktu 3 bulan. Itu kalau untungnya 30% susah ngitung loh, banyak itu. 150 juta itu dalam waktu 3 bulan itu banyak, itu contoh. Nah orang tidak ngelirik ke sana, anak-anak muda kan beda ya waktu saya muda itu petani itu identik orang manggul cakul pakai topi. Sekarang teknologi sudah begitu maju. Jadi sudah beralih. Kalau saya ini lagi saya mau gerakkan istilahnya mengorkestrasi itu semua. Karena kita negara kita ini negara tropis dengan penduduk yang besar.
dan dunia ini lagi butuh pangan. Betul. Nanti mobilisasi orang ke tempat lain itu nyari pangan sama energi. Iya betul. Ya. Pangan. Silakan aja mulai di sektor itu, industrinya lebar. Jadi bisa dikomparasi kalau konstruksi itu yieldnya rata-rata setahun ya 12 gitu, properti itu sekitar 25, tambang itu bisa di atas 20. Nah, tapi kan tidak semua bisa dikerjakan dengan industri kecil. Yang bisa dikerjasamakan dengan industri kecil itu ya sektornya apa? Ya pangan gitu. Pangan, dan itu besar 60%, turnovernya gede banget. Iya. Dan itu gampang dilakukan karena kita ngelihat kehidupan hari-hari kan, dari kita gitu. Pangan. Jadi sektornya itu. Oke, keren banget. Semoga semuanya terinspirasi dengan pembicaraan di siang hari ini. Aku juga sangat terinspirasi. Terima kasih banyak Pak Teguh untuk waktunya. Kita senang banget. Kita pokoknya gimana caranya kita harus mulai berpengetahuan nih. Jangan takut, tapi kita harus bisa berpengetahuan dan bisa menganalisis. Terus jangan takut buat mulai investasi. Jadi kita bisa aset kita bisa kerja, makin cuan, makin untung, kita makin bisa berkembang lagi. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Terima kasih, Sa. Terima kasih.